sekalian, hari ini Bapak akan mereferensikan, presentasikan yaitu program kita Platform Merdeka yaitu PMM. Dalam semester ini kita mengambil tema yaitu melakukan refleksi perencanaan berbasis data. Nah, pada semester berikutnya kita tema kita pada semester berikutnya ada masih ingat pembelajaran ya. Nah, pada semester ini kita akan bertema yaitu refleksi perencanaan berbasis data. Kenapa berbasis data? Kita lihat dari rapor pendidikan, kita lihat dari keadaan lingkungan sekolah. Nah, tentunya pendataan ini tentunya tidak semuanya bagus ya. Kalau di rapor pendidikan itu ada hijau, kuning, dan merah. Dan alhamdulillah sekolah kita tidak ada yang merah lagi, masih ada yang kuning dan hijau. Semoga kita tetap pertahankan. Nah, dari data ini, perencanaan data ini banyak yang perlu kita tingkatkan. Yaitu apa perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Jadi rapor pendidikan ini yaitu berkaitan dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi sesuai dengan prosedurnya itu. Nah, jadi guru itu menjalankan pemetaan berbasis data tadi yang saling berkaitan, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan pada rapor pendidikan. Nah, permasalahan di sekolah ini, permasalahan proses belajar mengajar, permasalahan di lingkungan kita. Sudah mengidentifikasi, baru melakukan, sudah edukasi kita, masalah kita sudah tahu, sudah itu apa yang kita lakukan? Pembenahan, ya, yang di bawah ini, pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan tahunan RKT. Nah, pembenahan melalui perumusan tadi yaitu kita buat RKT tadi. Misalnya peningkatan literasi numerasi. Nah, misalnya literasi numerasi apa? Nah, rencananya kalau numerasi meningkatkan jiwa seni kita. Misalnya Bapak rencana tahun depan mau membeli alat perangkat drum band untuk meningkatkan kemampuan kesenian bakat siswa. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk mempunyai itu kita buat RKP yang namanya rencana kegiatan tahunan. Nah, rencana itu di bulan ini dan bulan November baru kita tertuang ke RAKS yaitu anggaran sekolah. Nah, itu kita sudah mengidentifikasi ternyata bakat seni siswa kita ini ada. Ya, tinggal kita melengkapi, memfasilitasi siswa tadi. Nah, sudah itu melakukan refleksi. Sudah kita beli alat drum band tadi, apa yang kita lihat dari siswa tadi? Apakah numerasinya meningkat, terpenuhi bakat siswa tadi, tersalurkan kemampuan bakatnya, ya, yaitu pemerataan proses pembelajaran satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Nah, harapan tadi kemampuan bakat siswa tadi tertuang, ya, mereka tersalurkan kehobian mereka tentang di bidang seni atau juga di numerasi. Alhamdulillah literasi kita sudah mampu, walaupun
hanya sebentar melatihnya sudah ada yang mendapat juara di lomba pidato kemarin, yaitu FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Lanjut. Bacaan dokumen baik berupa rencana kerja, ya. Nah, tentunya kita susun dulu RKT tadi, barulah berbentuk RAKS, ya. Nah, ini perencanaan di tahun 2023, berarti terlaksana di 2024. Kalau di RKS 2024 berarti dijalankan di tahun 2025. Nah, seperti inilah bentuknya nanti, contoh RKT dan RKS nanti, ya. Ada poinnya, programnya, subprogram, kegiatan. Nah, kegiatannya ini mungkin nanti akan ditentukan jadwal latihan, siapa pembinanya, ya, siapa saja pelatihnya, deskripsi kegiatan. Nah, bagaimana? Apa Sabtu pagi atau sepulang sekolah kegiatan tersebut, dan jumlahnya berapa kita sepakat, kita beli drum band tadi, satunya berapa dan harganya berapa. Itu kita harus tahu dulu, nanya dulu harganya. Kalau kita mau membuat anggaran itu, jangan langsung tebak saja. Misalnya kita merencanakan mau beli laptop, kita tanya dulu di toko itu, laptop itu berapa. Kita hitung juga tuh pajaknya, ya. Kita dulu nanti pas prakoran, nah, dan dianggarkan untuk pajaknya tadi. Ya, kalau belanjanya 2 juta itu kena pajak Bapak Ibu. Kalau di bawah 2 juta tidak kena pajak. Nah, kalau laptop itu lebih dari 2 juta Pak, berapa sekarang laptop Pak? Nah, 6 juta. Berarti 10% itu berarti 600.000. Berarti kita anggarkan 7 juta misalnya laptop itu, karena ngikutkan bayar pajak tadi. Yang lanjut. Ya, ini rincian-rinciannya tentunya bukan itu saja kita program tadi. Rencananya kita Desember ini ada 5 elemen, ya. Nah, Bapak sudah nanya-nanya kan dengan Pak Imam berapa sistem, tentang tenda berapa kira-kira, kan sudah nanya. Namanya rencana, kita nanya dulu, baru butuh sekian. Kita sudah tahu harga spanduk per meternya berapa, kita butuh berapa, porsi, bentuknya bagaimana, tentunya kita musyawarah dulu, bentuknya kita pilih mana nanti bagaimana. Tentunya di sekolah Bana Pemaca ini pengennya Bapak kita perdana melakukan kelima itu. Kalau yang SD lain belum, rencananya Bapak kecamatan kita di kita perdana, pengennya Bapak pengen karya di 5 Desember nanti, ya, namanya perdana. Lanjut. Nah, ini rincian ternyata di RKS itu bukan hanya untuk belanja modal, untuk rancangan pembiayaan pemeliharaan, misalnya seperti kelas ini ya, Bapak ngecek itu dituangkan semua sesuai dengan data, ya. Sebelum kita bayarkan data dulu, kita sekolah ini, sekolah ini ceknya sudah ini, sudah cek. Kalau sekolah ini banyak punya, itu dirancang semua itu, bukan hanya kita meningkatkan literasi numerasi saja, pemeliharaan. Nah, apalagi standar pendidikan, ya, sekarang pendidikan ada 4 sekarang, dulu 8, sekarang 4, tetap 8 karena digabungkan, ya. Lanjut. Lakukan refleksi pribadi mengenai perencanaan yang pernah disusun dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya, lanjut. Selama ini apa saja menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti tertera dari RKT dan RKS? Ya, tentunya memprioritaskan pembenahan rekomendasi. Namun sebelumnya tahun 2003 RKT kami buat berdasarkan program yang kami inginkan tanpa data. Nah, yang bagaimana tanpa data? Ya, tanpa data, keadaan, misalnya jumlah guru berapa, ya, itu tanpa data, sudah kelihatan, tanpa harus mengidentifikasi, sudah kelihatan nyata.
jumlahnya gurunya sekian, yang honor sekian, ASN sekian. Lanjut. Kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan? Nah, tentunya perencanaan itu pasti ada kesulitan, ya. Contohnya kesulitan yang kami terkait memperoleh data mengenai suatu pendidikan, pelibatan para pihak, kesulitan penentuan program. Nah, tentunya kita bukan buka sekolah dengan guru saja yang kita libatkan, ya. Tentunya mengajak komite, ya, lingkungan sekolah, ya, itu bukan hanya kolaborasi pak sekolah dengan guru saja, diajak juga komite sekolah. Menurut saya kesulitan atau tantangan dalam melakukan perencanaan adalah kesulitan dalam penentuan anggaran. Nah, mereka terbapak tadi kita tanya dulu harganya. Misalnya Bapak mau bangun ini ya tempat penampungan air, tanya dulu ya harganya berapa, tukang berapa, baru kita ini kan dan cangkang. Kalau nebak-nebak berasa dan ya kalau cukup anggarannya, kurang bagaimana, nambah dari mana, ya. Nah kalau itu besar kita anggarkan ke tahun depan, ya. Kalau tidak cukup untuk anggaran tahun ini, lanjut. Nah fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan? Nah, ya kita tadi fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama atau perencanaan lebih baik dan masa yang akan datang. Nah tentunya akan bermanfaat, bermakna atau berfaedah ke depannya bagi kita dan siswa, ya. Tentunya kita mengadakan sesuatu itu bermanfaat, tidak sia-sia. Data dari rapor pendidikan sekolah, ya itulah acuan kita untuk mengadakan sesuatu itu dari data. Di sekolah dan di kelas kita pasti ada data kan, siswa yang kemampuannya lebih sudah tahu kan, yang lambat membaca, yang kurang membaca kita sudah tahu. Begitu juga dengan sekolah, sudah Bapak sudah mengidentifikasi ada data-datanya, sudah mencatat. Di kelas juga begitu. Jadi segala sesuatunya kita itu didata, biar kita bisa merencanakan sesuatu itu bisa berjalan dengan baik, ya. Di rumah tangga kita punya rencana di rumah tangga tuh. Nah tentunya dimulai dari data dulu kan. Nah misalnya di rumah belum ada TV, nah ini nanti TV itu data itu, ya. Di rumah ada belum mesin cuci, tape cuci. Nah, rencanakan dulu. Nah, itulah termasuk kalian itu sudah menerapkan perencanaan data, ya. Bisa tambahkan data dari warga sekolah. Nah, kurang cukup data tadi, kita tanya dengan warga sekitar, komite, kira-kira apa ya menurut Bapak saran yang bisa memajukan sekolah kita. Pasti mereka itu pengennya sekolah di desa ini begini. Kita langsung dulu aku saran itu. Nah seide tidak dengan visi misi sekolah kita, ya. Lanjut. Nah tentunya setelah itu kita melakukan umpan balik, ya, dari yang kita jalankan. Misalnya dalam tadi kita sudah laksanakan, sudah tampilkan, kita tanya ini namanya umpan balik, ya. Kita tugas seperti guru penggerak yang ini demikian ada umpan balik, ada kan? Nah ya itu juga kembali. Jadi kita itu diminta umpan balik testimoni, ya, bagaimana setelah di sekolah ini sudah ada drambe. Tanya baik siswanya, baik gurunya, baik warganya, apa namanya manfaat yang didapat dari sekolah, dari anak setelah adanya drambe, setelah adanya di kelas ada pojok baca, itu ditanya, ya, bagaimana hasilnya, ya, yang dimanfaatkan data yang setelah kita identifikasi tersebut. Nah,
umpan balik nyatanya ini pertama dari Bapak sendiri, ya. Kerja apa lagi? Nah, yang kayak lanjut. Nah, kemarin itu Pak Rusta pernah ngisi refleksi tak baik. Nah, pihak dari mana ini? Pak sekolah atau guru atau masyarakat? Dia sebagai apa statusnya di situ? Guru ya. Nah, lanjut umpan balik dari mana lagi? Jadi minta komite sebagai apa itu? Ya, ya. Masyarakat. Ada nggak untuk siswanya? Ada ya. Nah, mungkin untuk tema yang lain. Untuk tema yang lain, setiap berarti kita itu setiap program, setiap kita ikuti apapun pasti ada umpan balik, pasti ada testimoni. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang refleksi kita mengambil tema PMM ini, yaitu perencanaan berbasis data. Ada Bapak Ibu? Ya, ternyata berbasis data itu perlu kita lakukan. Misalnya tahun ini berbeda tidak dengan data kita tahun kemarin? Berbeda tidak? Ya, berbeda kan? Tahun ini tentunya ada yang lebih banyak, ada yang lebih mengikuti data kita. Nah, kalau di kelas permasalahannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita membuat data, kalau di kelas, tetap sebagai aja. Nah, kenyamanan kelas apa Bu? Bapak pernah masuk di kelas itu jam 11 sepanas, masuk data itu? Masuk ya? Apa solusinya Bapak Ibu? Nah, itu termasuk data dulu kan? Nah, biar gurunya, biar siswanya nyaman, kita buat DKT pengusulan membeli dipasangi. Nah, itu salah satu perencanaan data. Kita data dulu. Nah, selain Bapak tadi apa? Bapak sudah kelas. Oh, di kelas kelasnya. Nah, itu sudah data itu. Berarti harus menghadap kipas. Kira-kira apa lagi selain itu? Bocor. Nah, berarti masuk pemeliharaan. Kita usahakan dari tukang benari atapnya. Itu. Kita data dulu. Apa lagi? Ala olahraga, belum apa, belum ada. Data dulu. Kata Pak Imam kemarin bola voli. Ya Pak ya? Nah, kita data dulu. Itu. Guru agama ada kalau ini. Kira-kira pendataan yang guru agama. Pengennya, guru kelasnya, di musola itu cukup gak Quran kayak data? Ya karena saat itu. Nah, kira-kira itu masuk data nggak? Masuk kurang nggak jumlah guru siswa kita ini? Nah, ya kan? Berarti kita lakukan dulu. Itulah tema kita tahun ini, perencanaan berbasis data. Kita data dulu apa permasalahannya, apa yang kurang. Ya, kita tidak tahu ngarang-ngarang apa sesuai dengan fakta. Ya, terus lagi selain panas tadi di kelas tadi, kira-kira pengen tadi data dari kelas tadi apa kira-kira? Data dari kelas. Kalau dari kantor sudah, ya. Lapangan kita tunggu lagi, ya. Tinggal nunggu dari butuh lagi jadi apa tidak yang public blog tadi. Sudah datang, sudah mengukur dari pihak PU-nya. Tidak mungkin mereka bohongan. PU-nya sudah datang, dinas sudah datang, ya. Ya, tinggal tunggu waktunya. Apa ini masih masa politik, masih menahan diri untuk membangun, atau sudah masa politik ini? Ya, dan tadi gua tanya kapan lagi cetak adanya. Mungkin
tinggal susun lagi mungkin ya. Kayak itu kan papi blok ya. Nah itu, nah kira-kira apa lagi? Karena di bulan ini Bapak mau menyusun apa rencana di tahun depan. Nah tadi kan sudah dapat kan, pas. Nah apalagi makhluk tadi guru agamanya Al-Quran, Quran. Tidak tadi olahraga seperti bola voli. Kebersihan. Ya. Itu. Nah itu pendataan namanya perencanaan data. Koridor. Nah itu. Ya. Itu usaha dapat ya. Kita jangan yang dulu kita. Memang dah kita kan orang memang jangan yang dulunya. Ya. Lahan ada buat gedung sebaguna pengennya. Kalau diaminkan, ya. Nah, Bapak sudah masuk di dewan itu pagar kalau pengen di asisi. Katanya masih masa politik belum bisa di asisi. Oke. Kita tunggu oke itu. Terus lagi. Ya. Eskul pramuka. Nah, itu tadi kan apa namanya pramuka tadi kan sudah dilatih guru binanya, tinggal jadwalnya lagi ya Pak Heru sama Pak Yunida ya, tinggal jadwalnya lagi kita bertahap membenahi, melengkapi dokumen pramuka tadi, baru sudah lengkap baru bisa usul akreditasi pramuka ya. Tahu kalau PD-nya belum aplikasi belum lengkap, ini daftar tadi kan. Nah, belum lengkap ini juga daftar tadi. Lagi rosak lagi masih cek. Datanya lengkap tapi SK-nya udah berjalan sama. Nah, iya, Bapak tak berani daftar di akreditasi tadi, standarnya belum dilengkapi, ADM-nya belum, administrasinya belum dilengkapi, bertahap dulu, ya. Tidak berarti kalau pasar, PD benar dulu, PD, walaupun belum daftar dulu, ada mak, yang salah gurunya dulu lah, kali ini kan, bertahap ya. Moga-moga baik. Lengkap, mak juga tak bisa jadi juga kita percaya diri ke daftarnya malah berkas dan lengkap, kegiatan jalan ada, kita pernah melakukan apa namanya seminggu itu bersami ya, sudah pernah bukti ada dan titik koordinat itu ya, jadi tidak bisa kita mengambil foto-foto tahun dulu ya, packingnya nak dibuat update terbaru. Pada baik nak foto-foto modul nak ambil dari Google, tak bisa kalau aplikasi itu update. Jadi nak kita lakukan dulu itu, jadi kita lengkapi baru kita percaya diri daftar tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, belum juga tenaga pendidikan itu pendataan juga. Ya, Pak Haji pengen kuliah, linear lah, ya. Karena kita ini ya 2025 sampai 2009 banyak guru pensiun, ya, guru pensiun kelahiran yang 64 sampai 69 banyak. Dulu di pasar itu dari 5 itu tahun 2026 yang keluar. Kalau tidak ada pembukaan ketika akan selesai itu baca kejadian Bapak tahun 2009 merangkap mengajar, tidak ada guru. Bapak dulu merangkap penuh mengajar karena tidak ada guru sama sekali ya, takutnya seperti itu. Kalau rutin tiap pembukaan berasa tidak ya, berasa tidak kekurangan guru ya, makanya usahakanlah yang belum S1 kuliah lain benar-benar ya, banyak nggak guru apa namanya guru itu dulu saja di PhD ya, apalagi perusahaan ada perusahaan tapi di ranau ya, rutin ya. Setahu Bapak di dari ya perpustakaan itu. Nah, tahu Bapak nanti itu pernah kalau ikut webinar itu perpustakaan itu akan diangkat, tapi dia jurusan linear, tapi harus dia jurusan perpustakaan ada di UPI itu. Tahu Bapak dulu itu di di ranau belajarnya. Terus yang perpustakaan tadi. Nah kalau PAUD sama PhD di Muara 2 ini belajarnya. Dan agar kita buka lagi S1 PAUD, S1 pun udah ada ya di UTI sini. Sudah ada kan? Nah
mengikuti sudah buka PAUD. Dan satu lagi rencananya S1 video Pak Imam ikuti nak buka satu rumah reti itu tahun depan. Nah, Dari dulu itu Pak. iya kan itu. Nah, ya itu linier, ya kita ini ambil jurusan yang linier. Takutnya nanti pengangkatan tidak sesuai, banyak ikutan terunda. Aku takut Bu Ebi ini, ya di data dia tuh di SMK ya, nah tidak bisa daftar P3K karena data itu satu pintu, bukan hanya beberapa, ya satu pintu. Yang mana boleh berbalik tapi tidak bolehnya satu. Nah kalau dia sudah aplikasi kurang kita boleh dia cabang. Misalnya berupa bukalina kurang dia di atas itu boleh, tapi kurang aplikasi atau dia mau menjalankan PDG ini boleh mencari jam. Ya, kalau ini data tetap satu pintu dulu usahakan. Ya, nah itu pendataan itu termasuk di RKT pengembangan tenaga kependidikan. Ya, oh berarti kepala sekolah itu manajer, berarti berhasil manajernya tuh memerintahkan gurunya untuk kuliah berhasil. Bapak sudah berhasil mengantarkan dia jadi guru penggerak berhasil. Itu manajer, ya hasil dari pendataan. Ya, nah ternyata kita ini segala kegiatan itu diintai, ya Bapak Ibu ya, kita gunakan Canva itu diintai oleh pusat, ya. Terus yang alumni GGB, alumni PBB itu diintai Bapak Ibu, ya ada tukang ngintip sekarang ini, ya tukang ngintip. Dan Bapak itu juga air oleh dinas katanya berat kenapa belum ada belakang katanya. Nah kataku itu nak dulu sekol dia boleh di wakilnya kataku. Nah lagi di dinas ini tipnya apa lagi pusat ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah di GP guru sudah PBB itu kita segala belakang kita tanya mana dari semuanya. Ya, dimana dari mana tangginya teknologi, ya. Nah, makanya kata Bapak Ibu dan Bapak jadi kita itu harus ada Facebook, ikutin yang itu tadi. Tidak pergi WA tidak gitu, kamu kita ikutin itu, ya. Kita ikuti ada ini, makanya gara-gara di video, oleh itu tidak kiri. Terus soal menantu bonus seperti kita kiri jadilah, ya. Bikin TikTok itu begini diintipnya ternyata sekarang ini. Gak tahu siapa tuh dibuka oleh Jokowi itu ngintip itu tahu menteri itu siapa. Ya, lagi kafe itu kepala di kemarin kan ketahuan yang buku itu yang menggunakan Canva, siswa kita yang menggunakan Canva seorang saja didata. Nah itu ternyata segala itu didata. Ya, kita juga mengisi buku itu data itu. Di data biar ada manfaatnya nanti dengan jadi kades rapor yang hilang atau terbakar kita tidak tahu dia yang 15 tahun ke depan ada di sekolah. Nah rencananya tidak canggih lagi buku hidup tidak tahu nak prakteknya nah sistem apa online direkam pakai barcode ada tahu ya perencanaan itu. Nah itulah Bapak Ibu ya apa namanya refleksi dari Bapak 17. refleksi dari Bapak semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga data ini bermanfaat bagi kita semua untuk siswa kita, pedoman kita untuk memajukan di sekolah ini. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.